Ya, pemerintah berencana mengenakan cukai bagi minuman berpemanis dalam kemasan mulai semester 2 tahun 2025 ini. Pemerintah pun tengah mempertimbangkan skema terbaik untuk pengenaan cukai tersebut. Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK menurut rencana akan diterapkan mulai semester 2 2025. Adapun saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih mengkaji skema ideal untuk pengenaan cukai pada MBDK. Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Akbar Harfianto mengatakan, pemerintah memiliki dua opsi skema yang akan dijalankan dalam pemungutan cukai MBDK, yakni antara hanya mengenakan di tingkat industri MBDK atau juga di gerai penjualan. Dari sisi pentarifan, memang tidak semuanya akan terkena. Kalau di MBDK, dari analisis kami memang ada dua skemanya, ada dua kondisi ya, yaitu on trade, MBDK on trade atau off trade. On trade itu yang dari perusahaan, dari pabrik, dari industri, dia sudah berupa kemasan atau off trade. Off trade itu berarti yang tadi gerai-gerai tadi. Nah, mana yang akan dikenakan? Ini kita masih lakukan pembahasan secara teknis. Tetap kami akan memperhatikan kan beban administrasi dibandingkan dengan. Akbar menjelaskan bahwa minuman dengan kadar gula di bawah ambang batas atau threshold tertentu tidak akan dikenakan cukai, sedangkan yang melebihi batas tersebut akan dikenakan pungutan. Sebab aturan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi gula berlebih yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Ia menambahkan penerapan besaran tarif cukai MBDK juga akan melihat dari berbagai referensi penerapan cukai MBDK di negara lain. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, jalan tengah penerapan cukai minuman berpemanis, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Ya, halo Pak Rizal, apa kabar? Halo, baik Mas Pras. Alhamdulillah sehat. Siap, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini Pak Roy Nicholas Monday. Beliau adalah Chairman Affiliation Global Retail Association. Halo Pak Roy, apa kabar? Salam semangat Mas Pras. Yes, selalu Sehat semangat ya? Pak Roy. Terima kasih. Ini menarik kalau kita bicara mengenai minuman berpemanis begitu dalam kemasan yang memang nanti akan ada lagi pengenaan cukai lah begitu yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi akhirnya diputuskan di bulan kedua, bulan ke-6 lah ya kalau kita bicara mengenai semester 2 tahun 2025 ini. Nah, bicara mengenai minuman berpemanis, seperti apa sih porsinya kalau kita bicara dalam industri retail modern di Indonesia ini Pak Roy? Ya, kita tahu bahwa minuman berpemanis ini masuk kategori food and beverage ya, Oke. ke dalam kategori perdagangan di retail. Dan kita tahu bahwa juga food and beverage itu mengkontribusi hampir sekitar 30-35% dari perdagangan yang ada di sektor retail. Nah, artinya sebenarnya ini juga sangat berarti bagi produktivitas sektor usaha maupun juga produktivitas dari para pemasok atau Oke. juga produser ya, dalam hal ini pabrikan, manufaktur dari makanan dan minuman. Nah, tentu kami kalau pelaku usaha itu tentu tetap melihat dari berbagai pandangan ya, berbagai sisi dari setiap kebijakan atau regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama tentu kita memang memahami bahwa helikopter view-nya pemerintah pasti lebih luas karena skalanya skala nasional, kemudian dengan berbagai aspek dampak ataupun juga hal-hal yang menjadi catatan dari pemerintah. Tetapi kami juga tentunya sebagai pelaku usaha memiliki catatan. Nah, inilah yang Oke. juga kami ingin sampaikan bahwa sebelum diberlakukannya pengaturan atau apapun yang disebut dengan tambahan cukai minuman berpemanis, Oke. ya MBDK yang memang di dalam APBN itu sudah ada bayang-bayangnya ya rencana akan diterapkannya Ya. itu di kuartal kedua atau setelah Lebaran ataupun juga mungkin kuartal ketiga paruh Ya. semester yang kedua tahun ini. Nah, kami memberi catatan yang pertama adalah penting untuk melakukan mitigasi. Ya, Oke. mitigasi ini menjadi bagian yang selalu seringkali terlewat. Ya,
Jadi kita ini, pelaku usaha ini seringkali tidak diperhadapkan dengan suatu informasi atau dibicarakan terlebih dahulu sebelum regulasi ditetapkan, tapi kami seringkali sudah ditetapkan, sudah dijalankan, kemudian akhirnya menimbulkan polemik, menimbulkan ketidaksesuaian harapan, sehingga akan ada dampak-dampak di kami sebagai pelaku usaha, apakah pengurangan tenaga kerja, yang akibat karena pengurangan produktivitas dan lain sebagainya, sehingga nanti baru akan dikaji lagi. Nah, ini kita belajar dari hal-hal yang lain yang sebelumnya, bahwa sangat penting adanya konsensus bersama ya antara pelaku usaha, karena pelaku usaha yang menerapkan kan. Oke. Yang memungut cukai kan pelaku usaha, bukannya pemerintah. Pemerintah memberi regulasi, tapi yang on field, yang memungut cukai itu dari barang-barang yang kita jual belikan itu adalah pelaku usaha. Ya, ya. Jadi sangat penting adanya konsensus, ada mitigasi dulu, langkah-langkah apa yang nanti akan dihadapi maupun juga yang akan dipersiapkan sebagai exit way-nya, sebagai penanganannya atau solusinya, sehingga pelaku usaha tidak tergerus, ya, produktivitas tetap terjaga, ya, dan konsumen dalam hal ini tetap memiliki kemampuan untuk berbelanja. Nah, Baik, ini yang baik. seringkali terlewat. Yang pertama itu, yang Oke. penting sekali itu, Baik, mengikut sertakan pelaku usaha dari awal sebelum regulasi ditetapkan. Itu dia, diajak duduk bareng dulu. Nah, bagaimana Pak Rizal, Anda melihat begitu dengan beragam informasi yang tadi sudah disampaikan, begitu keinginan dari pelaku usaha untuk diajak ngobrol, begitu diskusi bersama sebelum ada satu kebijakan yang akan diterapkan. Nah, kaitannya dengan pemberlakuan cukai minuman berpemanis dalam kemasan oleh pemerintah sendiri, pandangan Indef bagaimana? Ya, kalau dari publik, terutama yang akan menerima ya dampak dari kebijakan ini, tentu harus diajak sumbang saran begitu Ya. kaitan dengan kebijakan ini. Memang sebuah kebijakan itu tergantung dari tujuan dari kebijakan itu. Kalau kebijakan kayak ya makanan berjenis MBDK ini untuk mendapatkan penerimaan pajak pemerintah gitu ya, karena untuk mencapai target penerimaan fiskal kita di tahun ini katakanlah gitu, meskipun sebenarnya kebijakan ini 2024 akan diterapkan, tapi ternyata diundur tahun ini begitu ya, dan rencananya di semester 2 gitu. Nah, tadi yang perhatikan adalah pemerintah tidak hanya dalam konteks partisipasi publik, tapi harus urgensi dari kebijakan ini. Ini sangat penting. Yang kedua, pemerintah juga mesti mengantisipasi dampak dari kebijakan ini. Ada beberapa dampak setidaknya yang akan terkena begitu ya. Pertama, tentu pemerintah sendiri akan mendapatkan penerimaan negara, ya, penerimaan negara dan kontribusi terhadap kinerja fiskal. Yang kedua, terhadap konsumen, kemungkinan ketika ada cukai ya untuk makanan berpemanis ini, harga akan naik, sehingga konsumsi masyarakat terhadap barang industri makanan minuman yang punya kontribusi tadi Pak Roy sampaikan terhadap kerja ekonomi industri kita juga sangat besar. Gitu. Dan ini tentu akan berpotensi ya dampaknya terhadap para pelaku usahanya, dan tentu ini bukan dikhawatirkan ya, akan berdampak ya, apalagi pemerintah tidak melakukan mitigasi. Produktivitas dari industri makanan minuman ini akan bisa begitu ya, bisa terjadi penurunan gitu, sehingga diantisipasi oleh pemerintah, termasuk misalnya sosial ya, terutama ya kalau misalnya prioritas Baik. ya juga risiko Halo? juga saya kira pemerintah bisa dipertimbangkan gitu. Baik, baik.
Ya, Pak Rijal, mohon maaf tapi ada sedikit gangguan ya terkait dengan sinyal komunikasi begitu yang sudah Anda sampaikan tadi. Tapi kalau kita bicara mengenai beberapa poin yang sudah disampaikan Pak Rizal tadi, Pak Roy, terkait dengan potensi kenaikan harga di tingkat konsumen, kemudian berdampak terkait dengan kinerja penjualan produk sendiri, dan akhirnya berdampak terkait dengan pelaku usaha. Mitigasi kalau tadi Anda juga sempat menyampaikan, apa yang sudah disiapkan begitu oleh pelaku usaha, misalnya ini benar-benar diberlakukan di paruh kedua tahun ini. Ya, tentunya tadi saya sudah sampaikan poin pertama, mitigasi. Ini yang sangat penting. Kontingensi plan-nya seperti apa? Ini yang harus selalu dikedepankan. Kemudian yang kedua, karena ini berkaitan dengan bagaimana sektor konsumsi, sektor hilir atau sektor retail bisa memberi kontribusi konsumsi bagi pertumbuhan ekonomi. Karena konsumsi rumah tangga masih tetap primadona di penghasilan untuk GDP kita, untuk potensi GDP pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan. Nah, jangan sampai justru mengejar yang angka sekitar diharapkan adanya cukai pemanis ini yang 1.500 per liter ini akan dikenakan atau berapapun nanti angka yang ditetapkan, itu mengkontribusi sekitar 2,44 sampai dengan 3,6 triliun ya. Rencananya seperti itu, proyeksinya. Jadi jangan sampai mengharapkan yang 2,44 atau 2,5 triliun tambahan dengan pajak cukai, tambahan cukai pemanis ini, justru konsumsi drop, ya, konsumsi turun. Sementara satu sisi kita sudah mengikuti informasi dari para produser ataupun manufaktur yang memproduksi minuman berpemanis, mereka juga sekarang sudah mulai mengatur sebenarnya. Jadi sebelum ditetapkan cukai ini, mereka juga sudah mulai mengatur, membuat kadar-kadar yang masih masuk di dalam standar, kadar pemanis itu yang masuk dalam standar, karena di dalam pengenaan nanti yang masih memenuhi standar itu tidak dikenakan cukainya. Tapi kalau yang sudah di atas standar, yang nanti ditentukan oleh pemerintah, kadar daripada minuman berpemanis, maka baru itu yang akan dikenakan cukai. Jadi sekarang ini walaupun belum ditetapkan, kami sudah dapat informasi, sudah mulai. Mereka juga mengatur komposisi supaya memang yang tidak memenuhi standar itu sangat minim sekali, bahkan bukan yang menjadi kesenangan atau tren masyarakat untuk mengkonsumsi. Ya, jadi sebenarnya kita sudah melakukan juga bagian-bagian kita untuk mengatur isu daripada kesehatan yang seringkali diangkat sebagai isu bahwa penyebabnya ini nanti nggak sehat nih. Ya, padahal kita tahu Mas Pras bahwa kesehatan itu babak tersendiri. Perlu ada literasi yang terus-menerus, continuity. Perlu ada edukasi kepada generasi milenial, generasi X, Gen Z, itu bahwa minuman berpemanis itu dampaknya. Nah, itu kesehatan itu keputusan pribadi. Seringkali agak bingung kalau dicampur-campur dengan ekonomi. Nah, ini yang mesti jelas dari awal. Baik, nanti kita akan bahas lagi nanti bersama dengan Pak Rizal. Kalau kita bicara mengenai bagaimana hubungan antara penyakit tadi begitu yang memang menjadi dasar dari penerapan cukai ini dan juga literasinya begitu di masyarakat. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan jalan tengah dari penerapan cukai minuman berpemanis. Baik, Pak Rizal, nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy begitu bahwa memang menjadi dasar ya penerapan cukai ini adalah penyakit turunannya begitu. Kalau misalnya kita mengkonsumsi lebih banyak lagi gula ataupun minuman berpemanis. Lantas bagaimana dengan tingkat literasi juga nih yang diharapkan dari pelaku usaha retail bahwa ini juga harus digenjot. Nah, apakah ini bisa seiring sejalan kemudian nantinya tidak akan terlalu berdampak terhadap dunia usaha kalau tadi kita bicara mengenai korelasi antara keekonomian dengan kesehatan misalnya. Silakan. Ya, masalah makanan minuman dengan kesehatan ya. Memang kalau kita bicara dengan cukai, nah ini harus dikaji dulu nih ya, harus dilihat dulu urgensinya di mana gitu ya. Kalau saya lihat kalau bicara cukai itu lebih ke penerimaan negara gitu ya. Nah, tetapi justru yang harus dilihat prediksi pemerintah penerimaan negara dari cukai ini sebesar ya, ada memprediksikan 5 sampai 6 triliun ya. Maka harusnya penerimaan negara dari pajak itu dari sumber-sumber pendapatan pajak yang besar gitu.
karena ini akan mempengaruhi kinerja dari struktur pasar industri makanan minuman yang sudah memberi kontribusi terhadap ekonomi tinggi, ya, terhadap nilai tambah cukup tinggi. Kalau kita bicara kesehatan, maka pemerintah mesti mensandingkan dan juga dengan industri mendiskusikan berkaitan dengan dua aspek ini. Apakah karena di beberapa negara dengan cukai ini memang akan memunculkan inovasi dari industri makanan minuman supaya industri ini juga bisa low sugar gitu ya, dan tentu itu juga tidak mengurangi dari kinerja industri atau produktivitas industri makanan minuman gitu. Dan ini tidak serta-merta kebijakan dijalankan, tidak ada mitigasi dari government untuk supaya menjaga produksi maupun konsumsi dari industri makanan minuman yang menyehatkan, tanda kutip gitu ya, yang selama ini berbasis pada sugar. Nah, maka saya memandang gitu ya bahwa kebijakan ini hendaklah partisipasi publik industri di industri makanan minuman, sektor kesehatan yang notabene itu kalau misalnya jadikan tujuan itu harus dilibatkan di dalam penentuan kebijakan ini supaya apa? Supaya dua isu yang oleh pemerintah antara penerimaan negara dan kesehatan berkaitan dengan cukai ini bisa concise dan juga bisa efektif gitu. Sisi lain kita kan kita itu sekarang ingin mendorong kinerja ekonomi ya, tapi sisi lain kita membuat kebijakan yang justru berpeluang untuk mendorong produktivitas sektor yang justru diunggulkan dari padat karya gitu loh. Kira-kira gitu. Itu catatan dari kebijakan ini gitu. Baik, tapi kalau perlu kajian lebih jauh sementara ini akan diterapkan di semester 2 tahun 2025 ini, lantas bagaimana dengan potensi penambahan pendapatan bagi negara sendiri? Apakah cukup signifikan atau tidak? Mengingat tadi dampak yang kemungkinan kaitannya dengan daya beli masyarakat yang sedang turun, kemudian bagaimana ini tidak akan memberikan tambahan lagi untuk dari sisi penjualan mungkin bagi pelaku usaha retail sendiri. Pak Rizal. Ya justru itu, mestinya pemerintah kalau ingin tujuannya katakan penerimaan pajak, maka sangat kecil penerimaan dari industri makanan minuman, padahal ya struktur pasarnya itu dan juga consumption dari industri makanan minuman ini sudah justru cukup memadai dan perlu didorong gitu ya, perlu didorong bahkan diberikan berbagai kemudahan-kemudahan di dalam peningkatan produktivitasnya. Bayangkan katakanlah 5 triliun ya dari industri makanan minuman ini, tetapi mempengaruhi terhadap kinerja industri ini yang justru sudah punya kontribusi cukup besar gitu terhadap nilai tambah ekonomi kita. Kalau misalnya dianggap bahwa ini mempengaruhi kesehatan dan juga membebani fiskal kita dari sektor kesehatan, maka rasanya kebijakan ini harus didiskusikan. Makanya dua sektor ini, apakah benar selama ini mungkin ya dari sektor kesehatan, apakah benar misalnya orang kena penyakit berbasis gula ini karena makan minuman. Kalau maka dicari solusinya supaya industri juga bisa berinovasi ya, menciptakan makanan minuman yang justru bisa menyehatkan gitu, atau setidaknya menekan tadi pengaruh terhadap kesehatan tadi. Banyak ya kalau menurut saya sumber penerimaan negara dari pajak yang notabene sangat besar gitu ya, dan itu mestinya dioptimalkan gitu. Saya kira itu. Baik Pak Rizal. Nah Pak Roy, terakhir lantas bagaimana harapan kemudian win-win solution yang diharapkan kalau memang cukai MBDK ini juga diberlakukan di semester 2 tahun ini? Kami tetap pelaku usaha punya pandangan yang tadi sudah kami sampaikan dan sejalan dengan yang disampaikan Pak Rizal, bahwa kalau kita ada mitigasi kemudian kita memisahkan antara yang disebut-sebut sebagai kaitan kesehatan, padahal kajiannya atau literasinya masih kurang atau proaktifnya untuk melakukan literasinya tidak jelas. Nah, lebih baik ini dipertimbangkan dulu atau jangan tergesa-gesa. Karena kalau kita diajak bicara, kemudian dicari jalan keluarnya, tadi saya sudah katakan beberapa produser sudah mulai formulasi lagi, ya, mereform formulasi daripada minuman yang berpemanis itu supaya di bawah standar dan memang sehat dan sekaligus juga tidak terkena cukai sehingga daya beli tetap terjaga.
katakanlah dari 100% yang di atas standar ya pemanisnya, itu bisa dikurangi menjadi cuma tinggal 5% atau less than di bawah 10%, kan itu satu jalan yang bagus tanpa Oke. mengurangi esensi daripada yang pengenaan cukai. Jadi kan yang kalau di bawah standar kan tidak kena cukai. Nah, Iya, ini yang perlu kita cari jalan keluar. Jadi bukan hanya untuk langsung dikenakan atau ini udah di dalam, seringkali kan yang terjadi adalah ya karena ini sudah tersirat ya dengan APBN, sudah termaktub, sudah ada Oke. sudah diverifikasi, ratifikasi. Nah, sementara concern terhadap situasi yang saat ini itu terlewatkan seringkali begitu. Dan saya Baik. setuju tadi Pak Rizal katakan masih banyak sebenarnya yang kalau kita hanya mau cari Iya, 2 iya. triliun aja dari underground ekonomi itu sangat kecil ya. Dari underground ekonomi, Iya. kemudian dari mafia impor, kartel impor, Oke. perampasan aset itu, Iya. aset koruptor itu jauh beratus-ratus triliun dibanding dengan hanya untuk mengenakan cukai ini. Jadi Baik. ada hal yang lebih sebenarnya bisa mendapatkan penerimaan karena kita ngerti ya sekarang Iya. pemerintah baru memerlukan penerimaan yang luar biasa. Kita bisa Oke. lihat mana yang sebenarnya yang menjadi harus menjadi fokus dibanding dengan pengenaan hal-hal yang sifatnya justru sudah padat karya dan mendukung kepada pertumbuhan ekonomi. Baik. Karena food and beverage tadi mengkontribusi hampir 30-35% dari kontribusi konsumsi dari konsumsi rumah tangga yang dilakukan. Oke, oleh Pak Roy, dan masyarakat. semoga nanti ada win-win solution lagi begitu kalau memang nanti ada upaya-upaya perubahan lah yang dilakukan begitu oleh para produsen seperti yang Anda sampaikan begitu sehingga menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah tapi tidak mempengaruhi terhadap nanti juga dari kemampuan daya beli masyarakat karena tidak ada harga yang berubah misalnya ataupun mengalami kenaikan dengan adanya cukai yang diterapkan begitu untuk Dan MBDK ini. Baik. produktivitas pelaku usaha tidak tergerus. Betul. Pak Roy, terima kasih banyak ini atas informasi update yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Dan Pak Rizal, terima kasih juga atas analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Roy, Pak Rizal. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.